Pernahkah kita ditanya, kenapa Tuhan kamu menjadi manusia? Kenapa dia mati di kayu salib? Biasanya kita menjawab, untuk menghapus dosa manusia. Jawaban itu benar. Tetapi bagi kebanyakan orang itu sudah terlalu biasa. Namun itu bukan berarti jawaban tersebut tidak lagi relevan. Jawaban itu tetap penting dan masih perlu kita sampaikan. Tetapi karena jawaban itu sudah sering terdengar dan dianggap biasa, kita perlu menambahkan penjelasan yang lebih menarik dan mendalam supaya mereka yang bertanya benar-benar mengerti maksudnya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat bertemu kembali umat Tuhan yang diberkati. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan rahmat Tuhan yang kita nikmati hingga saat ini. Kita mengucap syukur pada Tuhan atas kesempatan yang baik kita dapat lagi belajar bersama akan firman Tuhan. Kita sudah pelajari sebelumnya bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bisa berhadapan muka dengan manusia dan berbicara langsung. Namun setelah dosa masuk, Tuhan tidak bisa berhadapan muka dengan muka seperti itu lagi, saudara. Dia harus menyembunyikan dirinya. Kenapa? Karena jika Tuhan tidak menyembunyikan dirinya, manusia akan langsung binasa. Mengapa? Karena Tuhan tidak bisa hadir bersama orang yang berdosa. Keluaran 33 ayat 20. Di sini dijelaskan bagaimana keadaan manusia yang berdosa ketika mereka bertemu dengan wajah Tuhan. Perhatikan baik-baik. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa manusia tidak bisa melihat Tuhan dalam keberdosaannya manusia. Kenapa? Karena manusia tidak akan hidup jika berhadapan langsung dengan Tuhan. Karena Tuhan digambarkan sebagai api yang menghanguskan. Ketika dia bertemu dengan manusia yang berdosa, manusia itu akan hangus terbakar. Sebab God is a consuming fire. Manusia tidak akan tersisa. Alkitab mengatakan bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Tetapi kita sudah pelajari tadi bahwa Tuhan punya masalah. Dia tidak bisa berhadapan muka dengan manusia yang berdosa. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana manusia bisa mengenal Tuhan kalau berhadapan dengan kemuliaannya, manusia akan binasa? Bagaimana? Faktanya adalah, di dalam perjanjian lama, Tuhan sudah mulai menyelesaikan masalah ini, meskipun baru sebahagian. Yaitu, Tuhan menyatakan dirinya lewat berbagai cara, antaranya melalui perkataan, melalui simbol-simbol di kemah suci, berbicara kepada para nabi melalui sosok api di semak duri, lewat tiang awan, melalui penglihatan dan mimpi, bahkan melalui Urim dan Tumim. Dengan kata lain, Tuhan memberikan gambaran tentang dirinya, tetapi itu masih deskripsi yang terbatas, tidak lengkap. Manusia belum bisa benar-benar mengenal Tuhan secara utuh. Sebagai contoh, bayangkan begini, kalau saudara tidak pernah mengenal saya secara pribadi, lalu salah satu dari kalian berkata, admin ini seorang laki-laki, dia Kristen, dan dia sering membagikan pelajaran firman Tuhan di YouTube.
Namun kamu sendiri tidak pernah melihat saya secara langsung, tidak tahu wajah saya seperti apa. Kamu hanya mendengar suara saya, membaca balasan komentar saya, dan mungkin membagikan pelajaran rohani kepada orang lain. Tapi sosok dan wajah saya tidak pernah kamu lihat. Jadi pengenalan itu tetap tidak lengkap. Inilah yang terjadi dalam hubungan manusia dengan Tuhan di Perjanjian Lama. Tuhan sudah mulai menyatakan dirinya, tetapi baru sebahagian, belum secara penuh. Tuhan di Perjanjian Lama hanya bisa menyampaikan siapa Dia, tapi bukan menampakkan dirinya secara pribadi. Manusia hanya bisa berkata, "Oh, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu adil." Tetapi siapa Tuhan itu secara pribadi, sosok dan wujudnya tidak bisa diketahui. Semua itu hanya disampaikan melalui kata-kata dan simbol-simbol yang mewakili kehadiran dan sifat Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa menyatakan dirinya dalam kodrat ilahinya secara langsung. Jika Dia datang dalam kemuliaan dan keilahiannya yang penuh, maka manusia akan binasa. Inilah sebabnya Yesus datang ke dunia dan menjadi manusia. Supaya apa? Supaya Dia bisa dekat dan bersemuka dengan manusia, dan supaya manusia tidak binasa. Apakah kita bisa mengerti tahap ini? Begini, Tuhan menutupi keilahiannya dengan kemanusiaannya. Dia tidak meninggalkan keilahiannya di surga, tidak. Dengan kata lain, keilahiannya tidak hilang, tetapi dibungkus oleh tubuh manusia. Inilah yang disebut sebagai misteri inkarnasi. Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Jangan tanya saya. Saya pun tidak tahu sepenuhnya. Itu adalah misteri ilahi. Jadi begini, bayangkan saya memakai pakaian dalam, lalu saya tutup dengan pakaian luar. Pakaian dalam itu menggambarkan keilahian Yesus, dan pakaian luarnya menggambarkan kemanusiaannya. Jadi kita bisa melihat Allah melalui Yesus tanpa takut dibinasakan oleh kemuliaannya. Dapat mengerti kan? Inilah yang sebenarnya terjadi, saudara. Dengan kata lain, Yesus menjadi manusia untuk menyelubungi kemuliaan keilahiannya. Tujuannya apa? Supaya Dia bisa menyatakan kepada kita siapa itu Allah Bapa. Dan pada saat yang sama kita tidak binasa ketika melihat Tuhan melalui diri Yesus. Jadi sebagai kesimpulannya, kenapa Allah menjadi manusia? Salah satu alasannya adalah karena dengan menjadi manusia, Dia dapat lebih dekat dengan kita. Keilahiannya diselubungi oleh kemanusiaannya, sehingga kita tidak binasa saat berhadapan dengannya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.